mana yang lebih duluan, dia mendapatkan ibil. Maka kalau begitu, disebutkan mana yang lebih dulu, keutamaannya ibil. Yang di bawah lagi, keutamaannya Baqarah. Di bawah lagi, keutamaannya bagaikan menyembelih kambing. Dari sini, jumhur mengatakan, yang lebih baik adalah ibil, summa Baqar, summa kambing. Karena apa? Karena di hadis pun, orang yang datang terlebih dahulu lebih mulia daripada orang yang datang yang keduanya dan yang ketiganya dari waktu setelahnya. Maka di sini pendalilannya lebih jelas bahwa orang yang datang di awal waktu bagaikan memberikan kurban dari unta, maka unta lebih baik disembelih jika dia mampu. Kedua, jika tidak bagaikan Baqarah. Ketiga, waktunya bagaikan menyembelih kambing. Sampai di hadis disebutkan kelima, yakni telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Maka jika keluar imam, maka di sini membaca hadis tadi, tiba-tiba imam masjid kita duduk jam 9 di pojok. Wih, ini imam mau khutbah duduk di sini. Saya ingin mendapatkan ibil. Misalnya. Ini imam Masya Allah berlomba-lomba juga dengan para hadirin Jumat. Ya kan tadi yang datang di awal maka mendapatkan bagaikan sembelihan unta. Nah, dia datang jam 9. Orang masih goro. Dia sudah duduk. Sekaligus merajaah dari khutbahnya. Maka boleh atau bagaimana? Maka dari sunnah untuk imam mempunyai kekhususan. Maka oleh sebab itu kita ya tidak seperti antum. Antum datang di awal waktu menyembelih bagaikan menyembelih ibil, kemudian sapi, kemudian gonam, kemudian ayam, kemudian telur. Maka untuk para imam pahalanya di sisi Allah lain lagi. Sehingga kita tidak usah ikut-ikutan dengan kalian. Maka disebutkan fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Maka jika datang imam, di sini menunjukkan bahwa imam dikecualikan. Maka coba kalau imam datang jam 9, malaikat gimana? Menutup kitabnya atau bagaimana? Tidak mencatat orang-orang yang datang. Karena di hadis disebutkan fa idza kharajal imamu hadarat al malaikah. Maka para malaikat menutup kitab catatan siapa yang datang awal dan awal ditutup. Kemudian datang imam ditutup dan mendengarkan khutbah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa pendalilan jumhur dengan hadis ini itulah pendalilannya, dan pendalilannya dengan hadis yang muttafaqun alaih dan muttafaqun alaih. Dari dua hadis yang pertama tentang budak yang paling mahal, itu yang lebih baik dari Abi Dar. Dan hadis Abi Hurairah tentang keutamaan yang paling awal mendapatkan ibil, kemudian sapi, kemudian seakan-akan menyembelih gonam. Maka ini pendalilan jumhur. Lihat, Nabi pun mengkiaskan bahwa menyembelih ibil itu lebih baik daripada Baqarah. Seperti waktu orang yang mendatangi masjid di awal, maka pahalanya seperti ibil. Nah, ibil lebih baik, lebih mahal karena. Dan di hadis Abi Dar, budak yang paling banyak pahalanya di saat dibebaskan, maka dia itu adalah pahalanya lebih besar. Sekarang selesai dari pendalilan jumhur. Tinggal mana pendalilan Imam Malik? Bisa jadi Imam Malik pendalilannya lebih jelas. Kita katakan na'am. Pendalilan Imam Malik lebih jelas. Maka kita masuk sekarang kepada pendalilan Imam Malik yang paling utama adalah gonam, kemudian ibil, kemudian Baqarah, dan seterusnya. Pertama di hadis Ubadah ibnu Samit dari Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul kafani al-hullatu wa khairul udhiyah al-kabsu al-aqranu. Al-anhad lafadz sharih, jelas.
Tidak seperti tadi dikias-kias dari budak yang paling mahal atau dikiaskan kepada amalan Jumat yang mana awal datang seperti menyembelih ibil. Di sini jelas wa khairul udhiyah al-kabsul aqron. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Al-Baihaqi dan At-Tabrani yang mana sanadnya dari Abdullah bin Wahab, haddatsana Hisham ibnu Sa'ad an Hatim ibni Abi Nasr an Ubadah ibni Nasi an abihi an Ubadata ibni Samit. Maka hadis ini mahaluh, jika dia sahih maka pendalilan Imam Malik sangat jelas. Mantuk khairu al-udhiyah. Wajah pendalilan kalimat khairu bimakna akhyaru. Maka asalnya adalah ala wazan afdalu, lebih baik, akhyaru, lebih baik. Namun karena Arab lafaz akhyaru susah disebut, maka akhirnya khairu. Khairu bimakna akhyaru, sebaik-baiknya sembelihan al-kabsul aqron. Kabs, apa makna kabs? Dakar min mada? Nasitum. Dakar min ad-da'n, dari jenis binatang yang berwol dari kambing namanya ad-da'n. Maka dakarnya adalah kabs. Unsanya apa? Na'jah. Dan yang kedua maiz. Dakarnya apa? Tais. Dan unsanya anzah. Alhamdulillah. Maka di sini makna al-kabs, kalau kalian mengetahui al-kabs berarti dia domba yang berbulu wol seperti domba Garut. Nah, itu yang paling baik. Ini pendalilan Imam Malik. Namun mahaluh, jika sahih maka pendalilannya lebih kuat daripada jumhur. Kita mungkin memilih ini. Namun sayang hadisnya dhaif. Yang mana Hatim ibnu Abi Nasr di sini adalah rawi yang majhul, di mana Ibnul Qattan di kitabnya Al-Wahm wal Iham menyebutkan lam yarwi anhu ghairu Hisham ibnu Sa'ad, yakni Hatim ibnu Abi Nasr majhul. Maka hadis ini dhaif dari Ubadah ibnu Samit. Masih adakah hadis yang lain? Ada. Dari Abi Hurairah. Kalau tadi dari Ubadah ibnu Samit ada rawi yang majhul, Hatim ibnu Abi Nasr. Dan yang kedua datang dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmatil udhiyatu al-jada'u minadh dha'n. Nikmatil udhiyah, kalimat nikmah juga pujian. Seperti Allah memuji Ayub, nikmal abdu innahu awwab. Dipuji. Dan begitupun Nabi memuji siapa? Sering diulang di hadis. Nikma syab ataupun nikma rajul Ibnu Umar idza kana yusalli bilail. Maka nikma rajul, dan juga di dalam hadis nikma sahurul mukmin at-tamru, dan nikmal udm al-khal. Nikmat dari idam adalah al-khal, cuka. Maka ini semua pujian. Maka tamr dipuji oleh Nabi, sebaik-baiknya makanan bagi orang yang beriman. Nikmat sahurul mukmini at-tamru. Sebaik-baiknya sahur orang yang beriman adalah tamr. Maka menunjukkan ini adalah sebaik-baiknya. Dan begitupun nikmatil udhiyatul jada' minadh dha'n. Apa makna jada'? Telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Jada' adalah binatang ternak yang disembelih yang umurnya di bawah standar rata-rata. Dinamakan al-jada'. Contohnya gonam. Berapa umurnya? 1 tahun ke atas. Maka yang diinginkan jada' maknanya masih 8 bulan. 8 bulan di bawah 1 tahun. Beda 4 bulan atau 10 bulan. Maka ini dinamakan al-jada'. Disebutkan di hadis ini bahwa nikmal udhiyah, sebaik-baiknya sembelihan adalah al-jada' minadh dha'n. Anak kambing kabs
yang baru berusia 8 bulan. Ini disebutkan nikmatil udhiyah. Maka ini pendalilan Imam Malik. Sharih, Imam Malik beristidlal dengan sharih. Namun mahaluh, kembali kepada permasalahan hadis. Diriwayatkan